Thanks God It's Monday. Balik lagi di episode 5. Nggak kerasa udah 5 kali kita ngelakuin dan responnya cukup positif menemani hari-hari Senin Anda. Dan kali ini settingnya sedikit berbeda. Biasanya ngobrol langsung di tempat. Tapi karena PSBB, PPKM, apapun namanya itu, jadi sulit untuk keluar kota. Pakailah Zoom. Dan kita akan ngobrol sama teman saya, teman dekat yang udah lama kerja bareng, cerita-cerita bareng, mau nanyain hari Seninnya. Ini dia, Andre. Setia, hai Andre. Halo bro, Ya lo, gimana lo? Sehat? sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Semua dapat ya. Semua By the dapat. way, kata sehat itu jadi mahal ya sekarang ya. Dulu kayak basa-basi gitu, tapi sekarang jadi hal yang mahal banget. Sehat tuh berarti lo beneran sehat. Lo udah vaksin? Ya, gue dari proses, belum. Gue 1, 2. nggak, gue baru mau tuh minggu depan, baru mau vaksin. Gitu. Kalau Bandung sekacau Jakarta nggak sih? Maksudnya kemarin sempat angkanya atau apa-apanya gitu. Kalau ditanya kayak gitu, Bandung tuh sebenarnya parahnya tuh cuman apa ya? Cuman di kotanya misalnya daerah kotanya doang sih. Kalau daerah gua sih kan agak kampung ya daerah gue ya. Agak pinggir kan, nggak gimana sih gitu loh. Ya Kampung normal-normal tapi aja. dari tempatmu lah kau mengatur segala teknologi yang ada. Iya, justru dari kampung ya. Malah dari Jadi, kampung. jadi gue banyak ruang. Betul. Tapi produktif ya lo di PPKM ini. Ya, sangat produktif sih. Puji Gitu. Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan bisakah kamu dibilang, sebenarnya Andre ini kalau bisa dibilang ya teman-teman, kerjanya WFH, makna WFH Andre itu sudah terjadi sebelum Corona, benar nggak? Iya kan? Betul. Karena ya dunia IT semua bisa dikendalikan dari rumah gitu. Dan itu jadi satu hal yang lu adaptasinya udah terbiasa ya Andre. Dan memang kocak banget sih di awal ya. Ketika orang tuh sibuk, waduh stres, WFH gitu kan, PPKM segala macam. Gue tuh kayak, serius lu stres ya? Kayak gue udah dari 2011 deh kerja dari rumah. Jadi kan kayak, oh iya, ya. Tapi gue kan sepenanggungan ya, gitu loh. Ya. Oh iya, gue juga stres di rumah, stres dengerin lu maksudnya. Dengerin teman-teman yang lain. Iya, dengerin yang komplain-komplain ini loh. Ya mungkin karena bahasaku sih, mungkin karena kita belum terbiasa aja dengan teks seperti ini. Betul. Di luar sana memang kerja dari rumah, remote, itu udah hal yang biasa gitu. Dan betul. nanti ke depan gue yakin dunia semakin seperti itu ya. Dan betul, memang sangat mudah. Nah, pertanyaan gue pertama nih, ngomongin tes gratis Monday. Orang yang kerja kayak lu, punya jam kerja nggak sih? Atau kayak sama kayak yang lain? Kalau Senin ya males Senin lagi. Atau mungkin kalau lu ya tiap hari males karena kerjaan banyak. Kalau ditanya, nah ini bisa plus minus ya Dan ya, kalau dibilang plus tuh mungkin orang lihat kayak ya gue bisa karena gue di rumah mungkin ya gue bisa kayak wah jam segini nih gue mau kerjain nih, ya udah gue kerjain gitu kan. Jam segini nih gue lagi males, ya udah gue males aja gitu kan, gue tiduran gitu segala macam. Nah yang jadi minus tuh adalah ketika tiba-tiba lu ada something yang memang urgent harus kerjain dan itu tuh kayak subuh ya. Subuh, deadline banget ya. Ya betul kayak jam 3 pagi, jam 4 pagi dan ternyata lu harus revisi kayak lu kasih hasilnya ke klien lu, kemudian itu harus revisinya tuh harus saat itu juga gitu loh, ya kan? Ya karena lu kerjain dan hasil malah bisa seharian lu nggak tidur sama sekali gitu loh, itu minusnya ya gitu. Betul. Jadi bisa dibilang istilahnya kerja enaknya adalah ya lu di rumah lu bisa feel at home untuk ngelakuin kapanpun dan apa, tapi juga tendensinya artinya lu perlu setiap waktu ready gitu ya untuk ngerjain hal itu. Berarti istilah Thanks God It's Monday atau Thanks God It's Friday itu bagi lo gak berlaku ya? Gak sih. Buat gue tuh Thanks God Every day. Ini nanti keluar. Andre 2001. Thanks God Every day. Every day ya. Kalau apa namanya bisa dibilang kan lo di belakang layar seringnya. Nah orang-orang di belakang layar kayak lo tuh apakah juga perlu mengembangkan networking dalam saat lu bekerja atau hanya sekedar ya udah lu kasih gue kerjain gitu. Ya. Kalau networking sebenarnya gini ya. Justru gua tuh sangat butuh networking ketika gua terjun ke pekerjaan ini ya, ke bidang ini ya. Karena gini. Bidang lu apa nih teman-teman? Udah gue sebut ya tadi IT ya. Ya IT atau industri kreatif lah ya. Bisa dikatakan seperti itu.
Ya kan, industri kreatif atau digital, Digital creative, ya, entrepreneurship, ya digital entrepreneur. entrepreneur. Nah, Gimana justru gimana? kan berbeda dengan orang yang kayak dagang atau orang yang memang kerja kantoran yang secara langsung ya. Kalau gua tuh kalau bisa dibilang pundi-pundinya tuh memang datang ketika ada networking gitu loh. Jadi Hmm, istilahnya kalau misalkan gua nih katakanlah punya skill di A ya gitu loh. ya, Tapi gua nggak sedang kerja di kantor nih gitu loh. Otomatis ya bos gua nggak tahu kan, atau gua nggak punya bos yang tahu kalau gua punya skill itu kan gitu ya, loh. ya, ya, paham, Ya paham, kan? paham. Ya, atau ketika gue dagang gitu kan, yang langsung ketemu sama orang kan, orangnya juga nggak tahu kalau gue dagang gitu kan. Gue punya skill A, B, C, D, dia nggak tahu gitu kan. Tapi dengan ketika gue networking gitu loh, ketemu orang dan gue awalnya pasti gue menawarkan diri dulu kan. Gitu loh, gue menawarkan diri, gue bisa ngerjain ini, gitu loh, gue bisa ngerjain ini, gue bisa ngerjain ini. Nah dari situ akhirnya ada orang, oh iya, ini ada si Andre nih. Ya udah, kerjain aja yang ini gitu. Nah, dari situ eh, target gue adalah bukan cuman, maksudnya ketika gue ketemu klien ya, orang baru lah ya katakanlah, target gue sebenarnya bukan bukan hanya sekedar gue dapet proyek dari dia gitu loh. Target gue Hmm, adalah gue selalu bilang ke klien gue, eh, kita temen ya, gitu loh. ya, ya, ya. Nah, dari situ memang langsung kebangun yang namanya network yang ya istilahnya ya namanya teman ya pasti pendekatan juga pertemanan ya kayak gitu Setuju, ya. setuju. Gua dari situ tuh langsung kayak oh iya, gua kan temen sama lo. Jadi ngobrolnya asik. Nah, dari temen mulut apa? Sorry, dari temen ke temen. Lo Ya, tahu kan ya dari istilah teman ke itu ya? teman tahu ya, dari Iya teman kan? ke Nah, teman. Jadi ibarat kata bisa dibilang adalah saat lu bekerja, bahasa simpelnya, portofolio kerja lu itu juga bagian dari persahabatan lu sama orang yang nge-hire betul, lu, sehingga itu bisa betul. jadi suatu promosi buat Mm, kerjaan lu ke kerjaan-kerjaan berikutnya, seperti itu ya. betul. Karena kan lu pernah mungkin kayak gini ya, karena lu kerja bareng teman lu ya, kerja bareng temen lu, Hmm, akhirnya temen lu tuh kayak tiba-tiba ada temennya yang lain yang nanya kan ke ya, temen ya, lu ya, ya kan, ya, gue ya. butuh ini nih, tahu-tahu temen lu merekomendasikan lu gitu loh, Iya, gue betul, punya betul, temen gitu loh, betul, dari betul. situ tuh udah kayak apa ya bahasanya efek apa ya bola salju ya, gitu loh. Ya, Akhirnya ya efek salju, kita nggak ngejar snowball. kita nggak ngejar terkenal sih, tapi pada akhirnya lewat teman-teman ini, akhirnya teman kita jadi banyak, Setuju. ya kan, Teman kayak gitu. kita jadi banyak, terus wawasan kita jadi luas karena kita Betul, jadi kenal orang yang mungkin nggak cuma kita doang gitu. Maksudnya di lingkaran betul. kita doang, lingkaran sana, lingkaran sini kayak apa exactly yang lu lakuin sekarang kan. Kalau Hmm, gue lihat kayaknya udah masuk kemana-mana nih. iya. Kurang ke pemerintah aja. Aku nggak tahu kan. Nggak, jangan dong, ya. Nanti jadi masalah nanti. Nggak. Tapi lo menikmatinya dengan lo bekerja dengan teman karena kadang kan orang tuh ibarat kata gini, kalau gue kerja sama temen tuh nanti kualitas jadi kurang gitu loh. Jadi Ya. sungkan buat negor, sungkan buat revisi, apa gitu. Atau malah sebaliknya, lo kerja sama temen malah tuntutannya gede banget. Jadi gini, karena senang dengan pendekatan temen tuh artinya gini, meskipun gue harus tetap profesional ya, artinya Hmm, role dalam pekerjaan tuh, sadar. dalam berbisnis, ekonomi dan segala macam tuh memang jelas, ada kontraknya gitu kan. Ya, Nggak ya. jarang juga gue kadang istilahnya nggak sesuai ekspektasi ya gitu. Kadang gue Hmm, nggak jarang loh. Ada apa namanya ada klien gue, oh nggak, gue ini kurang nih, oh ini bro ini hmm. telat dikerjain nih atau gimana itu gue tuh nggak jarang. Tapi karena pendekatannya temen, artinya tuh ada apa ya, lu bisa lebih jujur gitu loh. Lu bisa lebih jujur kayak contoh kayak gini, gue punya klien yang akhirnya jadi teman gue juga. Jadi Hmm. ketika gue ngomong sorry ya gue apa namanya bla 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 bla, padahal itu misalnya kalau secara urusan profesionalitas itu nggak bisa disebutin, nggak usah, orang Nggak bodo boleh. amat gitu kan Ya, kayak gitu loh. betul. Kayak gitu. Dan itu pun sebaliknya ketika klien gue tuh kayak telat bayar lah katakanlah, bro sorry ya gue ada ini nih, dan gue pun bisa accept itu gitu loh kayak gitu kan. Hmm. Jadi kalau mau dibilang, cuman memang kalau lebih sulitnya tuh kalau udah baper, kayak Ya. programnya Dante dulu ya. Soalnya kalau udah baper itu bahasa aku begini loh. Akal akal sehat kita kalah sama yang namanya Iya. emosi. Mm-mm, Udah mm-mm, kecap aja, udah nggak enak mm. kerja sama dia, udah nggak enak. Iya. Padahal cuma sakit hati doang gitu. Iya betul, betul. Itu ya maksudnya itu tuh jadi kayak semacam apa ya bahasanya ke gue. Gue tuh kayak nemu bukan batu sandungan sih. Kalau udah ketemu Duri klien yang dalam daging, bukan? udah lebih dari itu malah Udah lebih dari itu. gunung dalam daging. Gunung, gunung dalam Ya itu memang daging. ya itu sih ya kalau gue bisa bilang plus minusnya ketika lu pakai pendekatan apa pertemanan ya Pertemanan kayak plus gitu minusnya loh. di situ. Dan apakah bisa gue bilang adalah prinsip kerja lo yang mau dengan pertemanan ini sampai sejauh ini cukup baik buat lo hasilnya? Ya Atau lo malah berpikir ulang?
Eh, Kak, jadi kalau ditanya konsep pertemanan ini baik, jadi gini kan, mungkin ya yang lucu kan sekarang banyak startup ya dan ya, banyak startup baru yang memang rata-rata tuh mereka dibuat dari yang geng-geng mereka gitu kan, kayak misalkan kata gua sama lu, tiba-tiba kita kepikiran apa, kemudian kita bikin startup gitu kan. Yap. Nah, yang jadi problem tuh adalah ketika spirit lu berubah menjadi cuan-cuan-cuan. Gitu. Nah, Ya, ya. Jadi Gua nangkep. Jadi istilahnya ketika apa namanya gue melakukan konsep apa memperlakukan apa namanya klien gue atau network gue atau siapapun yang bekerja sama dengan gue sebagai teman, gue tuh harus bener-bener yang kayak ketika dapat trust mereka, gue tuh harus bener-bener stop mikirin kayak oh gue dapat trustnya nih, ya udah gue bisa markup harga. Setuju. Ya, gue bisa ya udah gue kasih aja harga segini kan dia udah percaya sama gue gitu kan. Nah, tapi nggak gitu kan? Ya nggak gitu loh, nggak gitu. Bahkan kalau ditanya kepikiran, kadang gue suka kepikiran gitu kan. Dia udah trust sama gue gitu kan. Ya udah gue kasih harga tinggi aja gitu kan. Dia pasti trust sama gue kok, meskipun ada masalah. Nah, masalahnya ini banyak startup yang runtuh pada, maksudnya awalnya mereka bagus ya, mereka apa semangat kayak gitu, tapi pertengahan ketika dapat klien dan ditrust sama kliennya, tahu-tahu mereka memang markup harga dan akhirnya hancurnya di situ. Ya betul. Rata-rata gue bilang apa startup yang ada ya itu sih. Dan kalau misalkan ngomong apa maksudnya ya kalau misalkan ada mikir ulang, gue sih udah nyaman dengan konsep ini. Maksudnya konsep apa pendekatan ini gue udah nyaman banget karena memang gue juga di startup juga kan kayak gitu kan, jadi nyaman ketika cuman memang ya itu ya, satu baper tadi, kedua keinginan lu untuk kayak cuan. Dan gue setuju, sebenarnya itu prinsip itu kayak kalau kita ngomongin di firman Tuhan kan istilahnya jangan sampai menggantikan Tuhan dengan berhala lain, salah satunya adalah uang. Dan gue harus ngomong uang itu kan sebenarnya alat, bukan tujuan dong. Gitu. Betul. Tujuan kita kan memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Dan orang seringnya lupa di situ. Yeah. Alat yang uang yang adalah alat, kita dapat rasanya kok enak, iya kan? Iya lah, namanya uang enak ya. Enak, akhirnya keluar cuan. Cuan gantiin prinsip-prinsip hidup kita. Kayak tadi yang lo bilang ke gue barusan soal trust, ya kan? Trust itu bagi gue tuh mahal banget. Saat lo udah di trust orang, jangan sekali-sekali mainin itu, jangan sekali-sekali apa ya bahasaku cari untung dari trust itu gitu. Dan lu kerjain sebaik mungkin, itu akan jadi jalan buat kita untuk berkembang jadi pribadi yang baik. Kalau sekali-sekali kita ngambil untung, ketahuan kalau saat orang udah kehilangan trust, wah udah sih. udah sih itu. Network lu tuh akan secara perlahan tertutup. Iya, karena tadi balik di teori awal, lu bilang network kerja gue pertemanan karena teman bisa dari teman, ini juga sama, kehancuran juga bisa diceritakan oleh teman dari teman, akhirnya nggak mau juga, gitu kan? Betul kayak gitu. Dan itu sulitnya setengah mati. Kalau gue nanya gini, ini agak sensitif sih, tapi mungkin teman-teman pengen denger ya, karena berkaitan soal network itu kan kadang latar belakang siapa kita itu penting ya. Maksud gue gini, orang ketemu kan kadang juga kita ditanya, orang mana, suku apa, agama apa gitu kan. Nah, bagi lo sendiri sebagai orang Kristen, saat lo bernetwork itu, lo malu nggak bahwa lo Kristen, bahwa lo adalah punya apa namanya, bagi gua kayak lu tuh spiritualitasnya itu juga dilakukan dengan disiplin gitu. Lu malu nggak mengakui hal itu di depan orang, atau lu tipe yang udah kalau gua kerja personal gua tutup nih, sorry kita nggak usah bicarain itu. Kadang kan orang kayak gitu. Kalau lu pribadi gimana? Ya, jadi karena memang ya tadi balik ke awal tadi, karena konsep gua adalah klien gua adalah ya teman gua juga gitu kan. Ya hasilnya pasti beda sih, dan keterbukaan soal apa ya personal pun nggak bisa kita benar yang kayak lempar ke belakang terus sembunyiin kayak gitu, nggak. Pasti mereka akan mencoba ingin tahu ya gitu, pasti mereka akan coba ingin tahu, atau at least kayak ngecek IG lu lah. Kayak gitu. Tapi IG lu di Depok jadi nggak bisa ngeliat istilahnya gitu. Jadi kalau ditanya apa namanya, gue nggak pernah nge-hide atau menyembunyikan identitas gue gitu loh soal agama. Karena gini, yang mungkin gue seneng di sekarang ini ya, di saat-saat ini ya, zaman sekarang itu jarang sih orang nanya kayak gitu ya, agama lu apa gitu, jarang. Memang, tapi kalau gue memang bekerja dengan ya pasti ada aja kayak teman-teman yang senior ya, ada beberapa dari mereka kadang suka nanya, atau mereka tuh kadang kaget ketika gue bilang sorry misalkan apa namanya minggu gue nggak bisa. Kenapa? Gitu. Sorry gue minggu ibadah gitu loh, gue pasti bilang kayak gitu kan. Aku kira
apa namanya? Car Free Day. Ya biasa kayak gitu kan, mereka nanya dan Iya. mereka ternyata kaget sendiri. Tapi rata-rata gue ketemu dengan klien gue memang jarang banget sih yang bukan nggak ada gue bisa bilang. Cuman ketika gue ngomong gue nggak bisa ya minggu karena gue harus kerja lagi, gue harus ibadah gitu kan. Nah di situ baru mereka kayak oh iya gitu loh. Biasanya sih ada aja sih kayak tiba-tiba ada jarak. Ada aja gitu kan. Ada, memang ada, pasti Bisa ada. Jadi ya, kayak tiba-tiba pasti ada. oh iya dia Kristen, artinya ya mungkin ya itu ya kadang juga plus minus ya. Ya kan ketika kita Gimana tuh? Plusnya apa, minusnya apa? Jadi, kalau plusnya tuh ketika lu share kalau lu seorang pengikut Kristus gitu kan, ada rasa apa ya, pede dan lu kayak apa ya, bahasanya tuh kayak lu berasa aman gitu loh sebenarnya. Ya, Kalau jadi diri lu apa adanya gitu ya. gitu dan Bukan. memang nggak ada yang akhirnya nggak ada yang kayak tutupin gitu kan pada akhirnya gitu kan. Oh iya lu pengikut Kristus. Ya iya, Ya, udah mau apa betul. gitu. Ngapain lu tutupin? Nah, cuman memang kalau mau dibilang minus ya gue juga nggak usah bohong, ada aja gitu loh. Nah, Ada tapi aja maksudnya orang yang akhirnya berjarak sama betul kamu. Dan apa sama kamu. betul Gitu kan? betul banget kayak gitu. Jadi tapi gue nggak bisa bilang itu minus banget ya, tapi itu kan pilihan orang ya sebenarnya ya. Nah, Tapi dan itu malah jadi tantangan kita sebagai ya pengikut Kristus. betul. Jadi tantangannya memang dimana kalau ya gue pengikut Kristus, tapi pada saat momen seperti itu bisa nggak gue tetap jadi pengikut Kristus gitu loh. Nah itu Andre 2021. Gue pengikut Kristus, tapi kalau momennya berat seperti itu, apakah gue tetap murid Kristus? Iya gitu. Kadang kan akhirnya karena nggak jarang ya, gue juga punya teman yang pada akhirnya tuh ketika ditanya sama supir Grab, ya ada yang pernah sharing ke gue gitu lah, ditanya sama supir Grab, ditanya bapak Kristen atau agama lain gitu kan, kayak gitu kan. Ya alhasil memang ya istilahnya dia mungkin nggak langsung jawab dengan oh iya saya Kristen gitu, tapi kayak muter dulu kemana-mana sampai turun dari Grab. Oh iya, seriusan? Iya ada yang kayak gitu loh. Jadi gue pikir juga mungkin yang ya sekarang ini memang penting ya, istilahnya kayak nilai-nilai itu penting ya, daripada hanya mendeklar kita seorang ini gitu loh, kita seorang A, kita seorang B, pada akhirnya ya ternyata itu berbalik ke kita dan nggak sesuai kan, ya nggak enak juga ya. Dan itu tadi kayak efek networking tadi juga, gitu. Ya, bahwa nilai hidup Christianity lo yang lo bawa itu istilahnya sama nggak sama yang lo omongin doang gitu. Ini omdo atau ini setara, dan orang kan bisa respect dari situ. Network pasti juga. Betul banget. Gue kapan-kapan ikut dong. Apa? Yang persekutuan lo, gue join dong. Boleh banget. Kabarin. Boleh banget. Yang mana ya? Yang mana? Banyak sih. Kalau gue kan, kalau yang gabung kan gue setiap akhir bulan tuh sama teman-teman mahasiswa di GKMI. Gue nyoba. Ada gereja lain juga sih. Coba gue lihat di lu juga ada. Gue pengen. Zaman sekarang itu zaman collab, men. Zaman networking. Jadi kita bisa kenal satu sama lainnya. Bahkan kalau gue di startup gue yang baru ini, yang teman berteduh itu, lu bisa bayangin nggak? Kita tuh belum pernah ketemu secara fisik ya. Iya, tahu. Maksudnya kita benar-benar yang online aja, bahkan ya kita kenalnya online kayak gini doang sama timnya gitu kan. Betul. Online and trust. Ini anehnya zaman sekarang. Dulu mau networking kayaknya kalau nggak ketemu gitu kayak gimana gitu ya. Mana ya? Sekarang tuh nggak perlu ketemu, lo udah bisa bangun trust gitu. Betul. Bagi gue itu juga sama kayak kita relasi sama Tuhan, nggak perlu ketemu langsung, tapi kita punya relasi yang intens itu udah wow. Ketemu dalam artian mengalami satu ketemu langsung tatap muka ya nanti kita kalau balik ke surga. Mungkin ada nanti teman-teman kita yang mau langsung. Merit dulu lo harus merit dulu. Jangan ikutin gua. Siap. Terus. Siap. Lu Lembang jauh nggak sih sama Lembang? Lumayan sih kalau dari gua. Jarang main-main dong berarti PPKM ini. Ya sebenarnya pada basicnya tuh gua memang orang yang jarang keluar rumah. Basicnya ya. Terus kan ada orang nanya oh sekarang PPKM gue iya aja gitu kan, padahal emang gue dari dulu nggak jarang keluar. Nggak tahu luar juga ya. Kadang misalkan kayak ya gue tahu itu Lembang, tapi kayak jalan ke sana tuh gue harus lewat mana gue nggak ngerti, kadang kayak gitu kan gitu, meskipun gue orang Bandung, malah kadang gue lebih ngerti Jakarta malah gitu loh. Karena sering bolak-balik Jakarta gitu kan ya. Tapi soal kerjaan sih, kalau nggak ada kerjaan mah ya udah sih.
Tapi kan sekarang juga lo bisa pakai Zoom kayak gini juga, jadi lo nggak kemana-mana. Ya, ya kebantu banget sekarang, beda banget dulu. Iya, makanya. Maksud gua tadi gua lo tahu Lembang nggak? Lo tahu Dago nggak? Lo tahu mana? Oh, Main-main kali, keluar rumah kali. kalau Dago sih oke. Aman. Sering. Aman ya, sering. Waktu SMA. Wes. Tapi kalau sekarang memang ya PPKM dan lu nggak bisa keluar. Paham. Dipahami. Ya, hopefully gue doa di sini lu tetap enjoy di rumah, tetap sehat, tuh yang jauh lebih penting. Baik diri kita fisik maupun psikis kita semua sehat, karena nggak bohong, PPKM gini banyak banget yang ngerasa di rumah dan akhirnya stres sendiri gitu. Dan juga teman-teman yang nonton Tech Is Monday, semoga apa yang kita buat ini paling nggak bisa membuat kalian jadi denger something new dan juga refresh di hari Senin kalian yang katanya nyebelin. Untuk ini terakhir deh buat nutup. So, kalau orang kerja kayak lo yang bebas gini, hari apa yang paling buruk? Gini, kalau dibilang hari paling buruk itu apa ya? Mungkin pas minggu. Kenapa? Ya, karena gue kan juga majelis ya di gereja ya. Majelis tuh persiapannya juga banyak gitu. Ya. Kadang tuh kalau kerja kan ya itu kan kita bisa bener-bener yang kayak jamnya ngikutin gua ya gitu kan. Tapi kalau gereja kan lu harus datang pagi ya kan, nyiapin peralatan kayak gitu-gitu kan. Itu challenge, bukan ngebetain sih, tapi bukan buruk, bukan bete, tapi lebih kayak padet gitu ya. Iya, tapi juga yang lucu, yang ini gue notice juga ya, mungkin ya ketika gue ngerjain itu, kadang itu the real challenge-nya di situ loh. Ketika lu benar-benar pelayanan, lu lagi nyiapin barang A, B, C, D, peralatan segala macam lu siapin, tapi ada orang yang telat nge-BT-in gitu loh. Lu bete nggak sih? Itu suka kayak gitu gue, jadi kayak apa namanya? Ih, gila gue udah datang jam segini nih. Betul, gitu. Lu telat datang kayak gitu-gitu. Gitu. Dan ini buat teman-teman yang dengar juga, mari jangan menghukum teman-teman kita yang tepat waktu. Karena entah kenapa kalau di budaya di kita ini tepat waktu ditungguin, nggak langsung di-cut gitu. Jadi tolong jangan hukum kita yang tepat waktu. Ini kasihan nih, kita nyiapin. Jadi tetap pada statement pertama ya, nggak ada hari yang buruk, cuma padat doang. Semua hari itu thanks God every day. Andre 2021. Thank you Dre buat waktunya, sehat-sehat lo di sana. Iya. Nanti kalau udah selesai main-main lagi kita nggak ketemu ya, bener-bener nggak ketemu ya PPKM ini. Tapi ini mungkin gue sedikit share kali ya, apa namanya? Kenapa? Ya ini ya, kan tadi lu juga mention ya soal pentingnya apa namanya soal kesehatan, jaga kesehatan ya. Stres segala macam kayak gitu. Kalau mungkin lu tahu ya, gue kemarin tuh sempat kena anxiety disorder ya. Tahun 2020 kayak gitu-gitu, dan betul. Itu momennya juga pas pandemi sih sebenarnya, pas pandemi mulai too much, banyak hal yang harus stresornya banyak. Ya itu memang careful banget sih sekarang, karena gue nggak tahu beban kerja masing-masing kita, kayak gue, Dante atau teman-teman yang lain, gue nggak tahu beban kerjanya. Cuman at least kalau sekarang sih menurut gue jangan terlalu mikirin yang lagi beredar lah, yang lagi viral ABCD, nggak usah terlalu mikirin. Tapi kalau kita punya ada something karya yang bisa dilakukan pada saat ini tuh kayaknya bisa menginspirasi banget sih. Gak cuma orang ya, tapi diri lu sendiri terinspirasi dengan karya yang lu buat gitu. Gila. Benar, itu keren loh ini. Maksud gue gini, orang tuh kadang ngejarnya itu penilaian orang lain. Orang luar, tapi lo barusan ngomong bahwa lo menginspirasi diri lo sendiri. Ini jarang banget gue dengar orang bisa inspirasi dirinya sendiri. Karena gini, menurut gue tuh ketika lo mau berkarya, tapi motivasi lo adalah karya lo tuh pengen diapresiasi orang, lo bukan pengen viral, pengen boom gitu. Lo bukan sedang berkarya sih, lo sedang pengen jualan atau mencari pengakuan. Ya kayak gitu. Jadi at least kalau menurut gue ya, ketika lu berkarya kan itu wujud kemerdekaan lu ya. Justru ketika lu diem doang, gak ngapa-ngapain pada saat ini, gue bilang lu bukan orang yang merdeka. Gitu. Justru tunjukin, ini mau Agustus kan, pas asin kan ya. Mau 17 Agustus kan, kita bulan Agustus ya. Gue pikir berkarya lah pada saat ini gitu. Orang lain nunggu. Dan mungkin dari kita juga jadi naik ya, terinspirasi oleh diri kita sendiri. Imunnya jadi naik. Sukacita kita. Ya, betul. Sama kita. Kan kita ngerjain sesuatu yang kita suka gitu. Betul. Dan itu penting banget. Jadi teman-teman yang nonton ini Tech Is Monday, nih Andre barusan ngomong satu yang penting, jaga
kesehatan mental kita salah satunya adalah mengapresiasi apa yang kita lakukan sendiri, bener ya? Apa yang kita lakukan sendiri dan juga kita lakukan sehari-hari, nggak cuma dengerin omongan orang gitu loh. Apresiasi diri lo tuh juga penting banget. Iya. Wah, keren banget. Thank you sekali lagi buat waktunya. Nanti next kita lihat saling mendoakan. Aduh, gila sih, gua lama banget ya intinya kita ketemu tuh lama banget. Dan udah satu hal yang gua rasa gua malu kayaknya kita udah ngerasa kita tua banget ya. Iya sih. Kemarin tuh ada yang nanya. Enggak. Gue tuh ini kemarin tuh di Facebook gua tiba-tiba ada foto 2011 gitu, Youth Summit 2011 gitu. Yeah. Gue bilang kayak ini 2021, itu 10 tahun lalu. 10 tahun lalu, iya. Gila, umur gue pas 30 gitu. Iya, gue juga 30, gue masih 30 rasanya tua banget. Tapi ya tadi, balik lagi ke statementmu awal, tuh ini jadi ngehook banget di kepala gue. Thanks God every day, itu yang mengubah kita jadi ngerasa lebih baik. Ya, bener gak? Betul. Oke, thank you Andre, see you lagi kapan-kapan. Main-main nanti di rumah gue. Sekarang bisa bilang gitu. Main ke rumah gue ya nanti kalau ada free. Oke, thank you teman-teman semuanya. Stay tune next episode. God bless you. Bye. Bless you.